Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berjumpa dalam program spesial edukasi. Dan dalam program edukasi ini senantiasa menghadirkan narasumber-narasumber dengan beritahukan kepada kita semua bagaimana perkembangan pendidikan saat ini. Dan untuk kali ini, dalam edisi edukasi kali ini telah hadir dari SDTQ Al-Abidin, Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Al-Abidin. Beliau sudah hadir di sini dan langsung saja kita sapa satu persatu ya. Dan dari sebelah kiri saya ada Kak Nida Khofia, siswa kelas 6 ya Kak ya? Iya betul. Iya, lalu sebelahnya ada Ibu Indah Kurniawati SS SPD, Kepala Sekolah dari SDTQ Al-Abidin, dan yang paling ujung ada Mas Luhung Rafan, siswa kelas 5 SDTQ Al-Abidin. Dan perlu pemirsa MTA TV semua ketahui, kakak-kakak Kak Nida dan Kak Rafan ini sudah memiliki hafalan juz yang sangat luar biasa sekali. Yang Kak Nida ini sudah berapa juz Kak? Saya 5 juz. Alhamdulillah sudah 5 juz ya. Dan Kak Rafan? Saya 9 juz. Masya Allah, sudah 9 juz. Dan saya menuju ke Ibu Indah Kurniawati nih, sebagai ibu guru yang dengan sabarnya membimbing anak-anaknya yang bisa punya hafalan sangat luar biasa ini. Nah, Ibu bisa dijelaskan sedikit nih bagaimana tentang SDTQ Al-Abidin? Iya. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Tinang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini SDTQ Al-Abidin Surakarta mendapat kesempatan untuk bersilaturahim di MTA TV. Jazakillah khair atas waktunya. Sedikit selayang pandang tentang SDTQ Al-Abidin Surakarta. Kami adalah sekolah dasar Tahfidzul Quran yang terletak di Jalan Tarumanegara, Ganggaluh 1, Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta. Jadi SDTQ ini adalah sekolah swasta Islam dengan program unggulan menghafalkan Al-Quran minimal 10 juz sampai ananda lulus kelas 6. Meskipun kami adalah sekolah hafalan Al-Quran, tetapi di dalam kurikulumnya kita juga mengikuti kurikulum dari dinas, sehingga bisa dikatakan kami berbeda dengan pondok nih. Jadi memang pembelajaran Al-Quran atau hafalan itu berjalan seiring dengan kegiatan atau materi kurikulum yang diberikan oleh dinas, sehingga nanti ketika anak-anak lulus dari kelas 6 dari SDTQ, anak-anak akan mendapatkan ijazah dari dinas dan sertifikat hafalan sesuai dengan jumlah hafalan yang mereka dapatkan di SDTQ Al-Abidin Surakarta. Selain sekolah penghafal Al-Quran, kami juga sekolah berkarakter, sekolah para juara, dan sekolah menyenangkan. Sebagai sekolah karakter, kami memiliki 12 karakter setiap bulannya, 12 karakter dalam 1 tahun yang di breakdown menjadi setiap bulannya ada 1 karakter unggulan yang dilakukan oleh anak-anak. Misalnya ada karakter peduli, maka bulan itu anak-anak akan mendapatkan tugas yang berhubungan dengan kepedulian. Kemudian misalnya karakter percaya diri, maka pada bulan tersebut anak-anak akan mendapatkan tugas untuk melatih kepercayaan diri. Misalnya untuk anak putra mendapatkan tugas untuk azan di masjid. Itu kan sesuatu yang sepele, tetapi sebenarnya amazing buat anak-anak ya. Bisa izin ke masjid untuk melaksanakan azan seperti itu. Dan masih banyak karakter yang lainnya. Kemudian kami adalah sekolah yang menyenangkan karena kami sekolahnya tidak hanya di dalam, tetapi kita juga melakukan kegiatan di luar, semacam outing, outbound, renang. Itu hal-hal yang sangat disukai anak-anak. Terlebih kami juga sekolah yang menerapkan 3 kemampuan anak-anak, yaitu kemampuan visual, auditori, dan kinestetik, sehingga semua kemampuan yang dimiliki anak-anak itu terwadahi dengan baik di SDTQ Al-Abidin. Maka guru-guru tidak hanya sekedar menerangkan materi di depan anak-anak, tetapi juga menggunakan video, PPT, bahkan terkadang anak-anak diajak untuk belajar di luar melalui outing kelas, atau mungkin bisa sambil duduk melingkar di lapangan, sehingga anak-anak merasakan bahwa pembelajaran itu menyenangkan, tidak hanya di dalam kelas saja. Dan untuk anak-anak kinestetik, kami selalu ada yang namanya icebreaker dan brain gym.
sehingga anak-anak merasa senang. Anak-anak yang suka bergerak itu harus kita fasilitasi dengan namanya ice breaker dan brain gym. Selain itu kita juga sekolah para juara. Kami tidak hanya mengakui kepandaian anak dari kognisi saja. Jelas dari hafalan mereka itu lebih utama nggih. Kemudian dari adabnya, kemudian dari akhlaknya, kemudian anak-anak itu juga banyak mengikuti ekstrakurikuler. Yang utama di sekolah kami ada ekstra ini ya, olahraga sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu memanah, berkuda, dan berenang. Untuk memanah kami punya pelatih sendiri, berkuda alhamdulillah kita punya kuda dan lapangan sendiri, kemudian juga berenang. Selain itu juga ada robotik, ilmu, kemudian dokter kecil, kemudian ada kiroah, kemudian ada pildacil, dan bina prestasi juga diantaranya ada hadroh. Seni hadroh kami juga alhamdulillah kemarin berhasil menjadi juara 3 tingkat kecamatan Banjarsari, seperti itu. Masya Allah. Selain itu apalagi ya, kami juga selain menerapkan hafalan ke anak-anak semuanya, mulai dari awal masuk anak-anak dari TK, terus SD kelas 1 di SDTK, kita semua mengawali hafalan dari juz 30. Jadi tidak ada yang mencuri start langsung dari TK mungkin sudah mendapatkan hafalan 1 juz, maka sampai di SDTK ya kita mulai lagi dari nol bersama-sama. Sehingga nanti kalau anak-anak itu memang pandai, ya dia akan cepat saja hafalnya. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah kami mendapatkan kemudahan dan mendapatkan anugerah anak-anak yang istimewa seperti Mbak Nida dan Mas Rafan ini yang cepat sekali menghafal Al-Quran. Banyak di antara anak-anak kami yang kelas 4 itu sudah melampaui 10 juz. Ada 14, 17. Masya Allah. Wah, banyak sekali. Kami sendiri juga sampai merinding. Jadi anak-anak itu jika sudah mendapatkan feel untuk menghafal, maka mereka akan sangat mudah sekali menghafalkan Al-Quran. Jadi nanti dari mulai kelas 1, anak-anak itu nanti kita arahkan untuk menghafal juz 30, kemudian belajar tentang karimah. Harapannya anak-anak di kelas 1 sudah bisa selesai bisa membaca Al-Quran. Kemudian nanti di kelas 2 mereka masuk ke juz 29, baru di kelas 3 nanti mereka langsung 2 juz sampai nanti di kelas 5. Nah, di kelas 6 mereka tinggal memungkinkan hafalan yang mereka dapatkan di kelas 1 sampai kelas 5. Sehingga nanti di kelas 6 kalau dinas memiliki ujian nasional pada saat itu, kami memiliki ujian untuk anak-anak yang disebut MHQ atau Munakosyah Hifdzil Quran, yaitu ujian sekali duduk dari juz yang mereka dapatkan. Jika mereka mendapatkan 10 juz sampai lebih, maka mereka akan kita tes sekali duduk 5 juz di depan kedua orang tua dan 1 penguji. Tetapi jika mereka memang belum mencapai 10 juz, kita tes 2 sampai 3 juz sekali duduk di depan kedua orang tua dan penguji. Nah, selain hafalan kami juga menerapkan adab. Maka setiap hari Jumat ada yang namanya mentoring adab, karena anak-anak penghafal Al-Quran maka adab dan akhlaknya juga harus sesuai dengan Al-Quran. Mungkin itu sedikit cerita tentang SDTK, nanti bisa di-sharingkan lagi ya Kak. Iya, baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Dan pemirsa MTA TV, itu tadi penjelasan selayang pandang dari SDTK Al-Abidin. Dan saya ingatkan bagi pemirsa MTA TV yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui telepon di nomor 02716793000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Baik Ibu, saya mau bertanya ke Kak Nida nih. Kak Nida mulai hafalannya kelas berapa? Saya mulainya dari TK. Dari TK? Iya. Mulai hafalan juz berapa itu? Juz 30. Juz 30. Itu juz 30 itu dari TK sampai kapan? Waktunya berapa lama? TK sampai kelas 1. TK sampai kelas 1. Wah, masih TK tapi sudah hafalan 1 juz ya. Kalau Mas Rafan bagaimana? Hafalannya mulai kelas berapa? Mulai dari TK juga. Mulai dari TK juga. Mulai hafalannya juz 30 juga ya? 30. Baik. Kalau Kak Nida di rumah hafalannya ada yang bantu atau hafalan sendiri? Saya hafalan sendiri. Oh, hafalan sendiri. Kalau Mas Rafan bagaimana? Ada yang bantu? Saya juga hafalan sendiri. Oh, hafalan sendiri juga ya. Ibu dan ayah ada yang membantu? Dulu sempat membantu, sekarang sudah mandiri. Alhamdulillah. Mas Rafan? Saya juga.
Baik. Dulu waktu mau masuk sekolah SDTK Al-Abidin atas keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang tua? Itu dulu sebenarnya orang tua yang memasukkan, saya belum tahu apa-apa. Iya, terus kenapa senang sekolah di SDTK Al-Abidin? Saya mempunyai banyak teman yang baik hati, guru-gurunya juga ramah-ramah, Gurunya ramah ya? ya lingkungannya juga asik. Kalau Mas Rafan bagaimana? Kenapa senang sekolah di SDTK Al-Abidin? Saya suka di sini karena ada banyak teman yang baik-baik. Dengan guru yang juga ramah. Iya. Di gurunya ramah-ramah dan temannya baik-baik ya Ibu ya. Alhamdulillah. Iya, malah seperti adik kakak kadang kalau di sana. Jadi lebih dari orang tua. Anak itu dekat sekali dengan guru-gurunya. Ya. Dan Ibu, saya mau tanya ini, yayasan ini dari Yayasan Al-Abidin ya Ibu ya, dan SD-nya ini apakah hanya SDTK saja atau ada program lainnya Ibu? Iya, dulu itu sebenarnya kita dalam wadah satu SD, dalam satu atap Yayasan Al-Abidin. Cuma bentuknya program, jadi ada program bahasa Inggris, ada program tahfidz, dan ada program bilingual waktu itu. Kemudian karena alhamdulillah respon dari masyarakat itu banyak sekali, kemudian oleh Yayasan Al-Abidin kami diminta untuk berdiri sendiri sekolahnya. Karena pada waktu itu kalau misalnya digabung rombelnya bisa terlalu banyak Mbak, 6 sampai 8. Maka dari itu kemudian dipisah untuk SD-nya masing-masing. Jadi tahfidz sendiri, kemudian bahasa Inggris sendiri, dan sekarang yang terbaru ada program teknologi. Baik. Jadi memang sudah banyak ya Ibu peminatnya ya Ibu ya? Iya. Baik. Dan ini program unggulannya di SDTK Al-Abidin ini apa Ibu? Program unggulannya itu Kak, anak-anak lulus dari SDTK Al-Abidin bisa sudah mengantongi hafalan 10 juz. Sudah mengantongi hafalan 10 juz ya, lalu minimal. Lalu bagaimana nih Bu jika tidak sampai 10 juz? Nah ini menjadi PR dan evaluasi. Kebetulan kemarin ya angkatan pertama dan kedua, meskipun sudah hampir separuh anak-anak yang mendapatkan hafalan 10 juz, tetapi kita tidak memungkiri ya, ada beberapa anak yang memang belum bisa mencapai itu. Bagi kami waktu itu kebetulan kami terkena pandemi, hampir semuanya itu di luar prediksi. Lalu kalau pandemi itu bagaimana Ibu sekolahnya? Makanya sebenarnya alhamdulillah di Al-Abidin ini termasuk kemarin mendapat prestasi dari dinas karena meskipun pandemi secara online kami termasuk yang terbaik. Karena aktif untuk Zoom-nya dan lain itu support dari orang tua juga aktif. Cuma memang kekurangannya kalau untuk sekolah tahfidz, kalau menghafal Al-Quran tetapi melalui Zoom setorannya itu memang kurang efektif. Jadi anak-anak merasa kurang puas. Nah kami harus bersabar waktu itu menunggu ketika pemerintah memberlakukan itu PTM Jadi boleh masuk tetapi bergantian, boleh masuk tapi dengan jumlah yang terbatas, seperti itu. Tetapi sebelumnya kami juga melakukan via online, meskipun pandemi sebenarnya kemarin termasuk produktif. Anak-anak yang ikut sertifikasi itu lumayan banyak, meskipun sertifikasinya via online. Cuma kemudian kendalanya, bagi anak-anak yang mungkin tidak bisa secara mandiri menghafalkannya, mereka cukup tertinggal. Dan itu menjadikan kemarin beberapa anak belum bisa mencapai 10 juz. Kemudian kami tetap berusaha paling tidak dari juz yang mereka dapatkan, mereka mungkin dari tahsinnya, dari tajwidnya, itu yang kami kejarkan. Seperti itu Kak. Baik. Lalu saya mau tanya ke Kak Nida ini, lalu bagaimana waktu pandemi dulu belajarnya bagaimana, belajar tahfidznya? Tahfidz masih berjalan, murojaah setiap hari. Iya, disimak siapa itu? Dulu disimak Abi. Disimak Abi, sama Zoom tadi juga ya? Baik, Mas Rafan sama? Ya sama, tapi disimaknya itu disimak sama tempat ngaji sendiri. Oh ya, jadi Mas Rafan ikut TPQ juga ya? Baik. Dan Ibu ini selain program tahfidz, ada program apa lagi Bu di SDTK Al-Abidin ini? Kalau SDTK Al-Abidin sendiri, kami ya itu tadi di awal, kami tidak ingin anak-anak hanya bisa menghafalkan Al-Quran, tetapi kami juga ingin adabnya anak-anak, akhlaknya anak-anak itu juga sesuai dengan Al-Quran yang mereka hafalkan. Jadi kami setiap hari Jumat itu ada program mentoring adab. Di dalamnya nanti berisi materi-materi adab
anak-anak. Sebenarnya adab yang kita ajarkan sederhana, cuma dengan berubahnya generasi ini kan anak-anak kayaknya adab yang sepele saja kurang gitu nih. Contohnya misalnya ketika ada orang tua mereka harus membungkukkan badan. Kemudian mereka harus mengucapkan salam ketika bertemu gurunya, menyapa, entah itu guru kita kan banyak dan kadang anak juga tidak tahu itu guru kelas berapa. Tetapi kami ajarkan ke anak meskipun tidak mengenal gurunya harus, kalau yang putri salim, kemudian yang putra ya cukup menangkupkan seperti ini kalau dengan lawan jenis. Tetapi intinya adalah menyapa. Kemudian selain itu untuk SDTK sendiri program kami banyak. Ada Yaumul Mal Quran, yaitu sehari bersama Al-Quran. Oh, bagaimana Jadi itu? kalau itu kegiatan Yaumul Mal Quran, hari itu anak-anak betul-betul dekat dengan Al-Quran, yang murojaah, ya tilawah. Intinya hampir semuanya itu tentang Al-Quran, mengkaji Al-Quran juga seperti itu. Jadi konsepnya nanti biasanya yang membuat itu adalah dari kesiswaan. Selain Yaumul Mal Quran, kami juga ada Al-Quran Super Camp. Apa Itu Ibu? seperti pesantren kilat, jadi menginap di SDTK 1 malam, nanti ya berdekat-dekatan lah dengan Al-Quran seperti itu. Ya isinya intinya semakin dekat dengan Al-Quran gitu. Kemudian selain itu programnya kalau hari Sabtu itu ya ekstra yang saya ceritakan tadi. Kemudian karakter proyek karakter itu memang harus dilaksanakan anak-anak setiap bulan. Jadi setiap bulan itu karakternya berbeda-beda. Bulan Maret ini kita ngambilnya misalnya jujur. Maka kita ambilnya adalah jujur dalam mengerjakan ujian. Nah, ini pas anak-anak baru PTS, maka dia harus melakukan hal seperti itu. Gitu. Baik, dan mungkin jadi pertanyaan orang-orang nih Bu, kan judulnya SDTK, Sekolah Dasar Tahfidzul Quran. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, lalu bagaimana pelajaran lainnya? Begitu, bagaimana? Tadi sedikit sudah saya sampaikan bahwa SDTK ini berbeda dengan pondok atau sekolah lain yang hanya menerapkan hafalan. Kebetulan kami kurikulum dinas, kami juga di bawah naungan dinas, jadi mengikuti kurikulum yang berkembang saat ini. Kalau kelas 1 dan 4 kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka, kelas 2, 3, 5, 6 itu menggunakan kurikulum 2013. Nah, mungkin lebih di dalam pembelajarannya tetap lebih banyak Al-Quran dibandingkan pelajaran lain. Nah, pelajaran lainnya tetap ada matematika, bahasa Indonesia, PPKN, kemudian ada bahasa Arab, ada PAI, fikih, kemudian ada bahasa Jawa, sama seperti sekolah lain. Jadi tidak kita tinggalkan, hanya mungkin porsinya itu lebih banyak pembelajaran Quran dibandingkan pelajaran umum. Baik, dan itu waktunya bagaimana Ibu? Biasanya karena waktu terbaik untuk dekat dengan Al-Quran itu adalah pagi, maka pembelajaran Al-Quran itu lebih banyak kita terapkan di pagi hari. Kalau kelas bawah itu sekitar sehari itu 4 jam pelajaran, kalau kelas atas itu 6 jam pelajaran. Jadi sepekan itu sampai 24 sampai 28 JP untuk pembelajaran Quran. Jam pelajaran. Jam pelajaran. Nah, Al-Quran sendiri di SDTK itu tidak hanya tilawah, tetapi juga setoran hafalan, kemudian juga tahsin, tahsinnya kita betulkan, mahrojul hurufnya kita betulkan, seperti itu. Baik. Dan ini kalau prestasinya ini Bu, sudah pernah ikut lomba-lomba gitu mungkin? Iya, sering. Lomba Banyak yang terakhir Ibu bagaimana? Yang terakhir kemarin kita borong acara dinas itu acaranya apa ya, saya lupa, hampir 22 piala ya kita ambil. Ada hadroh, ada lomba tilawah, ada praktik wudhu, MAPSI. MAPSI. Betul. Iya. Kita hujan piala tuh, akhirnya membuat gugus kita juga jadi juara umum karena ini ya, rombongan pialanya alhamdulillah kita pegang. Di luar dugaan juga, karena itu adalah pertama kali diadakan lomba setelah pandemi. Dan yang membuat kita bangga adalah rasa percaya diri anak-anak itu, ya mungkin karena sudah terlalu lama di rumah, terlalu lama pandemi, sehingga kesempatan MAPSI ini kayaknya mereka mulai show up nih keluar. Termasuk diantaranya yang lomba terbaru yang kita ikuti, yang tahun-tahun lalu kita nggak ikut, itu adalah hadroh. Kita itu sebenarnya waktu itu tidak punya tim hadroh sama sekali. Kebetulan waktu rapat kepala sekolah itu langsung ditunjuk saja oleh Bapak Pengawas dan Bapak Ketua Gugus waktu itu, ya saya hanya bisa, ya Pak siap, insya Allah sekolah kita akan menyiapkan gitu. Padahal dalam hati belum ada ini gimana, terus kita nyoba cari pelatih, kemudian beli alat-alat. Dalam
jangka waktu kurang lebih sebulan. Sebulan enggak ada kayaknya. Hanya itu. sebulan, Ibu? Enggak. Jadi juara 3. Itu saya sampai sama anak-anak, sebenarnya target kita nggak juara sih, target kita hanya anak-anak bisa show up hadroh. Itu aja kita udah seneng ya. Itu aja kan mendadak, anak-anak aja itu pilihan. Yang menyeleksi adalah masnya yang latih itu dengan alat beli seadanya. Kok juara ya, itu bonusnya luar biasa buat kami. Masya Allah. Selain itu ada juara sholat juga, praktek wudhu sholat, kemudian tilawah, kiroah, apalagi ya, banyak sekali yang didapat itu ya. Baik, bagi Ibu ini akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah informasi-informasi berikut ini ya Ibu ya. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kita setelah informasi-informasi berikut ini. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program spesial edukasi bersama SDTQ Al-Abidin. Dan tadi sebelum iklan dan sesudah iklan sudah ada video ya dari SDTQ Al-Abidin bagaimana proses pembelajarannya. Nah Ibu, itu tadi apa Ibu yang sebelum iklan itu? Video apa itu? Itu murojaah anak-anak sebelum waktu grand opening MHQ Monaco Syahidul Quran. MHQ itu event apa Ibu? Tadi yang saya ceritakan, kalau dinas punya ujian nasional, SDTQ punya MHQ. Ujian nasionalnya tahfidz itu ya Ibu ya? Iya, untuk SDTQ. Di SDTQ saja. Terus yang tadi, yang ngaji tadi, itu apa Ibu? Mbak Nida itu. Itu apa Kak? Itu apa? Tampilan yang untuk 5 juz yang kepilih. Itu ada 10 siswa. Tampil di MHQ ya? Iya. Baik. Dan ini, kan tadi katanya Mbak Nida hafalannya sudah 5 juz. Mas Rafan hafalannya sudah 9 juz. Boleh dites apa enggak ini? Boleh. Boleh ya. Ini mau siapa dulu? Mas Rafan dulu atau Mbak Nida dulu? Mas Rafan dulu. Baik. Mas Rafan bisa tolong bacakan juz 8 surat Al-A'raf ayat 28 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Lalu lanjut ke Kak Nida nih. Kak Nida tolong dibacakan juz 4 surat Ali Imran ayat 92 sampai 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah
Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, dengan lantang dan yakin Ibu. Hafalannya sudah sangat yakin dan tertanam ini sepertinya Ibu ya. Alhamdulillah. Ini gurunya siapa yang mengajari di sekolah? Kalau saya Usanur. Usanur. Mas Rafan siapa yang mengajari di sekolah? Usanis. Usanis, berbeda ya. Dan ini bagaimana ini Ibu? Proses hafalannya di kelas bagaimana? Kalau di kelas itu satu kelas itu kita bagi menjadi 2 halakoh, Mbak. Kebetulan kan kalau kelasnya Nida ini kelas putri, itu kita bagi 2 halakoh. Jadi kalau siswinya misalnya jumlahnya 26, berarti 13. Karena kita buat kelompok-kelompok kecil, karena nanti kalau kelompok besar nggak nyampe jamnya. Di samping itu kita kan nggak hanya setoran hafalan, jadi ustazahnya nanti membetulkan tahsinnya juga. Begitu. Dan itu hafalannya itu bagaimana? Atau ustazahnya mencontohkan dulu, lalu muridnya nanti mengikuti ustazahnya atau bagaimana? Iya, kalau khusus kelas 6 kan karena sudah selesai ya, setelah MHQ lebih ke memungkinkan aja mengulang-ulang murojaah. Tapi kalau kelas bawah dari kelas 1 sampai kelas 5, nanti kalau ada surat baru ziyadah dulu bersama ustazahnya bersama-sama menambah hafalan, menambah surat baru misalnya 1 ayat, 2 ayat. Itu bareng-bareng dulu 10 kali diulang-ulang, baru kemudian anak-anak menyetorkan seperti itu. Nanti lama-lama sudah dapat 1 surat kemudian disetorkan. Baik. Dan mungkin ini masih ada yang gimana ya? Terkagum nih sama Kak Nida dan Kak Rafan ini. Dan mungkin atau sebelum masuk di SDTK ini ada syarat-syaratnya mungkin Bu? Ada syarat-syaratnya tidak? Tidak, alhamdulillah. Adanya observasi. Observasi itu pun hanya melihat kesiapan misalnya dari TK menuju SD, kesiapan secara fisik dan psikis. Psikis lebih ke nanti kita tes semacam ingatan jangka pendek dan jangka panjang itu melalui semacam games permainan. Jadi itu ada psikolognya nanti yang ngetes BK kami. Kemudian kalau psikis ya kita lihat dari usia, kemandirian seperti itu. Hanya itu, tidak ada ujian yang lainnya. Karena kalau untuk anak TK mau diuji apa ya? Makanya itu saya tadi menyampaikan bahwa sebenarnya ini anugerah dari Allah SWT. Kami sebagai guru-guru yang setiap hari membimbing mereka itu seakan-akan mendapat keberuntungan ketika melihat anak-anak yang seperti ini luar biasa. Capaian mereka di luar ekspektasi kita semua ya, yang kita inginnya minimal 10 juz ternyata ada yang sudah melebihi. Ada yang sudah menuju ke sana. Baik, dan ini alur pendaftarannya bagaimana ini Bu? Oh iya, untuk alur pendaftaran nanti Ayah Bunda bisa hadir ke SDTK Al-Abidin, yaitu di Jalan Tarumanegara, Gang Galuh 1, Banyuanyar Banjarsari. Kalau secara ini ya, yang paling terkenalnya kita itu dekat rumahnya Pak Jokowi, Geraha Sababwana. Nah di situ nanti tinggal datang saja dengan putra atau putrinya, kemudian nanti mendaftar membawa fotokopi KK dan akte, kemudian nanti kita observasi dulu putranya, kemudian nanti Ayah Bunda ada sesi wawancara dengan tim panitia kami, kemudian sudah langsung membayar biaya pendaftaran sebesar 300.000, kemudian nanti pelunasan sesuai dengan gelombang pada saat itu. Karena kebetulan kalau TKA itu masuk ke sekolah kami nanti pendaftarannya adalah inden dengan pembiayaan lebih ringan dibandingkan dengan siswa TKB yang saat ini mendaftar. Jadi mendaftarnya lebih awal begitu Kak. Oh baik. Karena masih 2 tahun lagi di SD tapi sudah mau mendaftar sekarang, pasti kita dapat keistimewaan gitu kan. Pre-order gitu ya. Iya. Booking dulu. Jangan sampai kehabisan. Nah, alhamdulillah kami ada kuotanya juga ya Ibu? Iya. Kami untuk yang TKB yang tahun depan ini mau SD, kami tinggal 17 siswa saja. Kalau ini nanti terpenuhi berarti sebelum nanti tahun ajaran baru mungkin kita sudah tidak buka. Tapi untuk yang TKA kami ini alhamdulillah sudah dapat 1 kelas. TKA yang masih nanti 2 tahun lagi. SD kita sudah dapat 1 kelas. Jadi calon muridnya. Karena orang tua kayaknya sekarang sudah pinter ini ya melihat momen ada program inden, mereka memanfaatkan sebaik-baiknya program ini karena memang jatuhnya jauh sekali, range pembiayaannya lebih ringan sekali ketika inden seperti itu. Nanti info lengkap bisa menghubungi SDTK Al-Abidin yaitu ke Ustadzah Ria
Insya Allah nanti apa ya Kak, brosur atau apa itu ya kita share di sini gitu. Iya, bisa Ibu. Baik, dan lalu bagaimana Ibu? Apakah harus dari TK dulu daftarnya? Harus awal dari TK dulu atau bisa SD langsung SMP gitu, bisa nggak Bu? Maksudnya gimana Kak? Misalnya kan Dari- kalau mau sekolah di SDTK harus daftar dari TK-nya harus di SDTK, harus di TK-nya itu. Enggak. Jadi kalau mau daftar ke kami meskipun bukan dari TK internal itu juga bisa. Insya Allah bisa. Baik. Dan tidak perlu khawatir, misalnya TK saya bukan TK yang Islam, Yap. yang biasa saja, anak saya tidak punya tabungan hafalan sama sekali, enggak apa-apa Enggak gitu. apa-apa, Ibu. Memang nanti semuanya juga dari awal lagi. Iya. Bahwa tabungan dari TK pun nanti kita ulang awal lagi dari bareng-bareng juz 30. Karena kan kita butuh sekali untuk membenahi tahsinnya, Yap. terutama tajwid dan makhrajul hurufnya anak-anak seperti itu. Baik, itu kalau TK ke SD ya Ibu ya. Iya. Kalau SD ke SMP, apakah harus ada minimal hafalannya begitu, ada tidak Bu? SMP-nya ke SMP kami. Ya, dari SD umum ke SMP Oh iya. Al-Abidin begitu. Kalau SD ke SMP kebetulan kan kami SMP-nya juga ada 3 program, Kak. Oh, gitu. Jadi maunya yang mana nih? Mau yang tahfidz, yang Inggris atau yang teknologi? Kalau mau ke tahfidz, Mau ke tahfidz, biasanya tetap ada ujiannya dulu Kak. Iya. Sama nanti minimal kan sebenarnya tidak ada patokan masuk ke SMP kami harus sudah hafal sekian, enggak. Sama seperti SD, tetapi mungkin kan mereka sudah punya tabungan dulu ya. Yep. Nah, itu nanti justru malah bisa untuk mengajukan semacam beasiswa. Kalau dari sekolahnya sudah membawa hafalan yang dari SD-nya ke SMP. Yep. Tetapi nanti ada ujiannya dulu, maksudnya di tes dulu. Oh, di tes ya. tetap. Kalaupun dari SMP umum, Iya. kemudian ingin SD yang umum Yep. negeri mau masuk ke SMP kami tidak membawa tabungan hafalan apa-apa ya enggak apa-apa, insya Allah Tidak bisa. apa-apa. Nggih. Baik-baik. Ada tidak Bu tapi yang seperti Ada. itu? Ada. Ada dan alhamdulillah bisa mengejar. Sebenarnya semua itu kembali kepada diri dan anak itu kalau sudah dalam lingkungan yang kesehariannya memang menghafal, Yap. dia akan ikut sendiri. Oh. Anak-anak ini kan sepertinya itu yang kita tangkap dari anak-anak SDTG itu, kita itu hampir setiap istirahat, jeda istirahat itu ada murotal. Setiap ada kesempatan anak-anak itu selalu kalau nggak ziyadah murojaah bersama guru-guru di kelas. Itu yang membuat mereka mudah sekali masuk menghafal. Dan kita bekali nanti ketika kelas 1 itu semacam flash disk. Isinya murotal 30 juz dari berbagai versi. Ada Misyari Rashid, ada Muhammad Toha. Nah nanti anak-anak itu seperti Mbak Nida dan Mas Rafan ini nanti kalau sudah menemukan jalan, anak itu jalannya beda-beda. Yep. Bisa menemukan klik menghafal. Akhirnya mereka lepas dari orang tua bisa menghafal sendiri. Ada anak itu dia senang sekali dengan Misyari Rashid, caranya beliau menghafal. Suatu ketika dia disuruh untuk mencoba pakai yang lagu yang lainnya, Muhammad Toha. Dia nggak bisa. Nggak bisa ya. Anak punya kecenderungan Karena sudah sendiri. nyaman sama yang itu ya. Biasanya gitu. Biasanya ada yang ketika sertifikasi itu juga order istilahnya. Pakainya lagunya ini enggak masalah gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak Bu, apa-apa. Jadi nggak harus sama semuanya. Nggak harus ya, Bu. sama. Baik. Kebetulan dulu waktu wisuda akbar pertama kali kita adakan sebelum pandemi, kok kemudian kebetulan delalah terus pandemi. Nggih. Kita berhasil menghadirkan Muhammad Toha dan itu Masya Masya Allah. anak-anak langsung wow dan tidak menyangka karena yang diperdengarkan setiap hari itu murotalnya adalah suara anak-anak. Loh lah kok ini sudah tua, sudah berjenggot gitu ya. Karena ternyata Muhammad Toha ya usianya udah 25 tahun waktu itu. Karena anak-anak mikirnya kan, lah setiap hari yang di setel itu kan suaranya anak kecil, ternyata sudah gede. Gitu pertama kali kita menghadirkan Muhammad Toha. Kemudian waktu Yaumul Mal Quran itu kita pernah menghadirkan Syekh Ali Jaber almarhum, tetapi waktu itu beliau berhalangan sehingga yang menghadiri adiknya, adiknya Syekh Jaber itu. Kemudian satu lagi siapa ya yang dari Mekah itu yang mimpin sholat berjamaah? Ada fotonya, saya lupa namanya. Itu imam masjid juga pernah kita hadirkan. Masya Allah. Kebetulan mereka baru roadshow, itu keberuntungan kami saja sih Kak. Iya, Oke. iya. Kalau yang di SMPI kemarin sempat menghadirkan Muzamil Hasbalah. Nah, itu jadi Masya rezeki Allah. saya itu. Jadi rezeki saya waktu itu. Jadi Saya- rezekinya iya, ustazahnya. iya, karena saya sebenarnya memang saya setiap hari ketika mengerjakan tugas itu suka mendengarkan murotal beliau. Saya tidak tahu itu akan menjadi wasilah bagi saya untuk akhirnya bertemu dengan beliau. Itu atas undangan salah satu orang tua murid yang menghadirkan
beliau ke SMPI. Saya bisa foto bersama, bisa meminta nasihat beliau dan alhamdulillah. Ini ya Ibu gambarnya. Oh, Kak, ini Muhammad Toha ini. Oh, ini Muhammad Toha. Ya, ini Syekh Muhammad Toha. Ternyata kan sudah dewasa gitu ya. Anak-anak kaget. Ini di acara apa ini, Bu? Itu wisuda akbar. Wisuda Jadi akbar. semua anak-anak kita wisuda, kita berikan sertifikat hafalannya di situ sejumlah yang sudah dihafal waktu itu. Ketika diadakan wisuda, ada yang dapat 3 sertifikat, ada yang sampai banyak itu. Nah, ini wisuda akbar waktu itu. Kamu juga ketemu Ustadz Muhammad Toha juga berarti ya? Ngobrol nggak kamu? Enggak. Bodyguardnya ketat. Waktu itu Nggak bisa berapa nih ngobrol Dea? ya? Lupa. Masih kecil ya? Masih kelas berapa itu? Itu sebelum pandemi Kak soalnya. Sebelum pandemi. 4 mungkin ya? 4 tahun yang 3 ya? 3 ya? Oh. Kamu kelas 3 maksudnya? Iya. Kayak kelas 3 nanti 3, 4 lah. Baik. Lalu bagaimana ini Bu jika ada sebuah kasus ya? Nggih. Misalnya si anak ini sudah masuk di SD umum, misalnya sampai kelas 3 begitu. Lalu orang tuanya menghendaki anaknya masuk SDTK Al-Abidin. Belum ada tabungan hafalan dan sebenarnya anaknya nggak mau, tapi orang tuanya yang mau. Nah, begitu bagaimana Ibu? Nggih. Apakah pernah ada kasus seperti itu? Kalau seperti itu belum pernah sih. Pernahnya memang belum ada tabungan apa-apa, tetapi ya anaknya mau tidak mau, nggak mengatakan nggak mau ya, pokoknya ikut gitu ada. Ya nanti alhamdulillah bisa Mbak berproses, bisa ya. cuma memang tidak bisa mengejar seperti teman yang lain. Tapi ada juga yang pindahan sudah membawa sekian hafalan, begitu masuk SDTK semakin detail dia, sampai belasan gitu akhirnya ketika lulus. Pernah itu. Jadi sudah memang hobi dulu. Baik. Dan itu apakah nanti dikelompokkan sendiri Bu yang hafalannya segini, yang pokoknya yang hafalannya sama gitu dikelompokkan gitu? Iya, kami memang sedang menuju program itu Mbak. Jadi kita sebut seperti tahasus gitu. Jadi anak-anak yang capaian hafalannya banyak itu mau kita kumpulkan untuk biar semakin mempercepat. Sementara anak-anak yang non sewu hafalannya sama sesuai target lah, atau ada yang kurang nanti tetap ada halakoh dengan ustadz-ustadzahnya. Memang sedang mau menuju ke situ. Doanya. Ya, dan saya menuju ke Kak Nida nih. Kak Nida, bagaimana belajarnya di rumah? Kalau belajar tahfidz dengan belajar akademiknya bagaimana mengatur waktunya? Kalau saya sendiri biasanya setelah maghrib itu murojaah sampai isya. Setelah isya baru belajar akademiknya. Belajar akademik ya. Mas Rafan bagaimana? Saya hafalannya tuh di rumah, kalau Iya. pelajaran akademiknya di sekolah sendiri. Oh, di sekolah sendiri. Iya. Baik. Di rumah tidak belajar akademik. Ya, Sudah yakin ya? yakin. Sudah yakin kalau menghafal Quran itu Ya pasti. otomatis ya, dunia akan mengikuti ya Ibu ya. Janji Allah sih seperti itu. Amin semoga. Keyakinannya kuat sekali. Baik Ibu. Lalu apakah pernah menemui Ibu siswa yang mungkin kesulitan dalam menghafal itu bagaimana lalu? Iya, Ustadz-ustadzahnya. Iya. Lebih ke motivasi, kemudian didengarkan aja murotal. Sebenarnya anak-anak usia SD itu memang betul ya, anak-anak itu kan di awal dari kata mendengar. Iya. Mereka lebih banyak mendengar. Nah, maka diperdengarkan saja. Beberapa kasus anak-anak yang hafalannya itu banyak, itu justru mereka itu di rumah hanya karena didengerin murotal. Mulai dari mau tidur sampai bangun sampai tidur lagi, dengerin murotal terus. Seperti itu. Dan mungkin tidak hanya peran dari ustadz-ustadzah di sekolah juga ya Betul, Ibu. peran dari Lalu bagaimana orang tua di rumah ini harus bagaimana? Orang tua sih harapannya paling tidak ketika ba'da maghrib itu mau menyimak lah setorannya anak. Kebetulan kan kami juga ada semacam mutabaah ya Kak. Yep. Jadi tadi di sekolah itu sudah setoran juz berapa, kemudian hasilnya lancar atau kurang lancar. Nah itu kayak buku penghubung, sehingga nanti orang tua di rumah bisa ngetes lagi atau menyiapkan hafalan besoknya untuk anak disetorkan seperti itu. Itu salah satu itu. Kemudian alhamdulillah kita juga ada komite yang sangat dekat sehingga beberapa kali juga mengadakan semacam kajian untuk kembali meningkatkan motivasi orang tua untuk membersamai anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Ya namanya manusia itu harus disiram terus ya, sepertinya begitu. Tapi alhamdulillah anak-anak kembali lagi lingkungan dan kebiasaan. Apa yang sering mereka dengar, apa yang sering mereka lihat, insya Allah itu yang memudahkan mereka dalam menghafal Al-Quran. Baik.
Dan tidak hanya peran ustadz ustazah tapi orang tua juga penting ya Ibu ya. Dan murid anak-anaknya juga kalau sudah punya keyakinan seperti Kak Nida dan Mas Rafan ini Masya Allah sekali. Sudah kecil tapi hafalannya masih kecil hafalannya banyak. Ya, terima kasih ya Kak Nida dan Mas Rafan, juga Ibu sudah hadir di sini menyempatkan waktunya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Kakak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara dalam edukasi tema SDTQ Al-Abidin. Terus saksikan program edukasi setiap hari Senin pukul 3 sore dan program-program bermanfaat lainnya dari MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.